Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nimade Febriani dengan NIM 21130310102. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pembahasan soal kimia SMA. Pada soal nomor 1, yaitu di antara senyawa oksida nitrogen berikut ini, yang mengandung 36,4% massa oksigen adalah, langsung saja saya akan bahas. Yang pertama itu kita harus mencari persen dari atom N dan atom O. Persen dari atom N itu dicari dengan cara 100% dikurangi 36,4%, yang hasilnya adalah 63,6%. Selanjutnya, atom O yang sudah diketahui yaitu 36,4%. Selanjutnya, massa setiap 100 gram atom N itu 63,6 gram dan atom O 36,4 gram. AR atom N 14,01 dan AR atom O 16. Jumlah zat atau mol atom N itu dicari dengan massa dibagi dengan AR yang hasilnya 4,540 dan atom O sama seperti atom N juga, massa dibagi AR yaitu 2,275, perbandingan jumlah zat atom N yaitu eh, jumlah zat atau mol dibagi 2,275, untuk atom O jumlah zat atau mol dibagi 2,275. Lalu jumlah atom N itu ada sebanyak 2, jumlah atom O ada sebanyak 1. Jadi senyawa oksida nitrogen yang mengandung 36,4% massa oksigen adalah N2O. Selanjutnya, soal nomor 2. Untuk mengoksidasi 25 gram cuplikan FeSO4 dengan Mr 152 diperlukan 6,125 gram K2Cr2O7 dengan Mr 294. Nah, pada reaksi ini ion dikromat berubah menjadi Cr3+, sedangkan Fe2+ berubah menjadi Fe3+. Nah, lalu di sini pada soal nomor 2 kita diminta untuk menentukan kadar FeSO4 dalam cuplikan. Pembahasannya sebagai berikut. Pertama, kita tentukan reaksi setara atom dan muatannya. Yang pertama, Fe2+ menjadi Fe3+ ditambah 1 elektron. Selanjutnya, Cr2O7 2- ditambah 14, H+ ditambah 6 elektron menjadi 2 Cr3+ ditambah 7 H2O. Selanjutnya, setarakan jumlah elektron yang dilepas dengan yang diterima. Pada sebelumnya, kita sudah melakukan penentuan reaksi setara atom dan muatannya. Lalu, di sini yang didapatkan adalah 6 Fe2+ plus Cr2O7 2- ditambah 14 H+ menjadi 6 Fe3+ plus 2 Cr3+ plus 7 H2O. Selanjutnya untuk mencari jumlah K2Cr2O7 itu kita membagi massa 6,125 gram dibagi dengan Mr yaitu 294 yang hasilnya adalah 0,020833 mol. Selanjutnya untuk mencari jumlah FeSO4 itu kita lakukan dengan cara 6 dikali jumlah K2Cr2O7. Maka akan didapatkan hasil 0,125 mol. Selanjutnya kita mencari massa FeSO4 yang bereaksi yaitu dengan cara jumlah FeSO4 dikali dengan Mr yaitu 152 yang hasilnya adalah 19 gram. Selanjutnya kita menentukan kadar FeSO4 dengan cara 19 gram dibagi dengan 25 gram lalu dikali 100% yang hasilnya adalah 76%. Selanjutnya, pada soal nomor 3, yaitu volume larutan H3PO4 0,1 molar yang tepat bereaksi dengan larutan 50 mili
BaOH 2 kali 0,25 molar adalah sebagai berikut. Pembahasannya sudah tertera di layar. Di sini mol itu dikali dengan 0,1 molar yang hasilnya adalah 8,33 milimol. Lalu milimol ini dijadikan mili yang akan menghasilkan mol sebesar 83,3 milimol. Selanjutnya, soal nomor 4, di antara konfigurasi elektron berikut ini yang menunjukkan unsur logam adalah pada option C, yaitu yang termasuk logam transisi. Selanjutnya, pada soal nomor 5, ya, pada layar sudah diberikan gambar dari struktur Lewis, lalu pada soal nomor 5 ini kita diminta untuk menentukan representasi dari struktur Lewis tersebut. Langsung saja pembahasannya. Di sini diketahui atom O itu golongan 6A dengan 6 elektron valensi, atom N golongan 5A dengan 5 elektron valensi. Lalu rumus muatan formal itu dicari dengan cara sigma elektron valensi atom dikurangi sigma elektron bebas atom, lalu dikurangi sigma ikatan sekitar atom. Nah, pada muatan formal O itu diketahui elektron valensinya 6, lalu dikurangi elektron bebas atomnya itu 4, lalu dikurangi ikatan di sekitar atomnya itu ada 2, maka akan didapatkan muatan formal sebesar 0. Untuk atom N itu muatan formalnya dapat dicari dengan cara elektron valensinya itu diketahui 5, lalu dikurangi elektron bebasnya itu 0, lalu dikurangi ikatan di sekitar atomnya itu ada 4, maka muatan formal atom N itu positif 1. Jadi gambar di soal ini merupakan representasi dari NO2+. Selanjutnya pada soal nomor 6. Di antara senyawa alkana berikut ini yang mempunyai interaksi van der Waals paling tinggi adalah pada option C. Karena semua senyawa alkana atau senyawa netral, maka interaksi van der Waals yang terdapat di dalamnya adalah gaya dispersi London. Gaya dispersi London ini semakin besar jika berat molekul itu bertambah. Selain itu juga dipengaruhi bentuk molekulnya. Nah, dengan jumlah atom C yang sama untuk alkana rantai karbon yang lebih panjang, maka yang memiliki gaya dispersi London terbesar. Nah, sulit diperkirakan jika yang dibandingkan berbeda jumlah atom C dan bentuk molekulnya. Selanjutnya, soal nomor 7, jika NaBr larut dalam air, maka jenis gaya antar molekul yang harus diputuskan adalah jawabannya pada option D, yaitu gaya ion-ion dan ikatan hidrogennya. Karena NaBr dapat larut dalam air, maka yang harus diputuskan adalah gaya ion-ion dari NaBr dan ikatan hidrogen dalam air. Nah, NaBr ini berikatan ion akan tersolvasi dalam air sehingga air itu harus menyediakan ruang solvasi ion Na+ dan Br- yang ukurannya itu cukup besar. Nah, penyediaan ruang solvasi ion-ion ini tentu saja harus memutuskan ikatan hidrogen yang ada pada antar molekul air. Selanjutnya, soal nomor 8. Di antara teknik-teknik berikut ini yang tidak dapat digunakan untuk menghitung delta H reaksi adalah jawabannya itu pada option B, yaitu menggunakan titik leleh reaktan dan produk. Nah, cukup jelas di sini bahwa titik leleh suatu zat itu bukanlah hasil dari reaksi kimia, namun hanya perubahan fisik sehingga tidak dapat digunakan dalam penentuan delta H reaksinya. Selanjutnya, pada soal nomor 9, nah, telah diberikan 4 zat di antara zat berikut ini yang mempunyai nilai entalpi pembentukan standar sama dengan 0 adalah, nah, perlu diketahui untuk entalpi pembentukan standar ini ada dalam unsur monoatomik atau diatomik. Nah, tidak ada pada molekul senyawa. Sedangkan pada Na dan F2 itu merupakan unsur. Jadi, memiliki entalpi pembentukan standar sama dengan 0. Selanjutnya, pada nomor 10, jika diketahui data energi ikatan sebagai berikut.
pada soal telah diberikan di layar. Nah, pembahasannya sebagai berikut ini. Delta pembentuk delta pembentukan standar itu dihitung dari unsur-unsur penyusunnya. Untuk dapat menghitung dengan tepat harus dapat menggambarkan struktur Lewis dengan benar. Nah, pada layar telah diberikan tabel yang berisikan perhitungan, dapat dilihat secara langsung, maka dapat disimpulkan bahwa entalpi reaksi pembentukan H2O2 itu adalah minus 127 kJ. Selanjutnya pada soal nomor 11, di antara padatan berikut ini yang memiliki interaksi antar molekul hanya melalui gaya van der Waals itu adalah CO2 dan SiO4. Karena interaksi paling lemah itu dimiliki oleh senyawa nonpolar yang disebut dengan gaya London, itu ada dua senyawa nonpolar, yaitu yang tadi saya sebutkan CO2 dan SiO2. Nah, CO2 ini masanya lebih ringan dibandingkan SiO2. Selanjutnya, soal nomor 12. Jika tekanan osmotik darah adalah 7,65 atm pada 37 derajat Celcius, maka massa atau dalam gram glukosa, massa molarnya itu 180,2 gram per mol yang dibutuhkan untuk membuat 1 liter larutan injeksi intravenus yang tekanan osmotiknya itu sama dengan tekanan osmotik darah adalah kita menggunakan rumus tekanan osmotik yaitu MRT. Nah, karena tekanan osmotiknya itu telah diketahui 7,65 atm sama dengan di sini kita mencari konsentrasi larutannya lalu dikali dengan tetapan gas ideal lalu dikali dengan suhu. Maka akan didapatkan konsentrasi larutan itu sebesar 0,30 mol per liter. Lalu di sini jumlah glukosanya kita cari dengan cara konsentrasi larutan tadi dikali dengan 1 liter, maka hasilnya adalah 0,300 mol. Jadi massa glukosa itu dapat kita cari dengan rumus jumlah glukosa dikali dengan massa molarnya, maka akan menghasilkan 54,06 gram. Selanjutnya, soal nomor 13, larutan aseton dibuat dengan cara melarutkan 0,50 mol aseton dalam 1 mol etanol pada suhu 25 derajat Celcius. Lalu di sini fraksi mol aseton dalam fase uap di atas larutan tersebut adalah pertama-tama kita mencari fraksi mol setiap larutan. Fraksi mol aseton itu didapatkan 1/3, lalu fraksi mol etanol itu 2/3. Selanjutnya, pada P larutan itu sama dengan P aseton ditambah P etanol yang akan menghasilkan 154,87 tor. Nah, jadi fraksi mol pada fase uap itu pada aseton itu 115 dibagi 154,87 yang hasilnya adalah 0,74. Sedangkan pada etanol itu 39,87 dibagi 154,87 akan menghasilkan 0,26. Selanjutnya pada soal nomor 14. Nah, telah diketahui bahwa sifat koligatif suatu larutan itu ditentukan oleh jumlah partikel zat terlarut. Nah, maka kita akan melakukan percobaan untuk menentukan tekanan uap jenuh dari keempat larutan berikut ini. Nah, berdasarkan berkurangnya tekanan uap larutan, itu maka urutan yang paling tepatnya adalah, nah secara kasar itu dapat kita prediksikan sebagai berikut ini. Yang pertama itu ada 0,13 mol BaCl2 itu menjadi Ba2 plus ditambah 2 Cl min dengan total ada 3 partikel ion. Nah, maka 0,13 mol itu dikali dengan 3, maka hasilnya adalah 0,39 mol. Selanjutnya, 0,22 mol MnSO4 itu menjadi Mn2 plus ditambah SO4 2-, yaitu ada totalnya itu ada 2 partikel ion, maka 0,22 mol dikali 2 itu hasilnya 0,44 mol.
Begitu juga untuk ZnSO4 sama seperti yang tadi caranya. Selanjutnya pada 0,41 mol etilen glikol. Nah, ini merupakan termasuk non-elektrolit, maka totalnya itu hanya ada satu partikel, maka tetap 0,41 mol. Nah, semakin sedikit jumlah partikel tekanan uap larutannya itu, maka semakin besar. Jadi urutannya itu A terbesar dan C terkecil tekanan uap larutannya. Jadi, berdasarkan berkurangnya tekanan uap larutan, maka urutan yang paling tepat itu adalah A lebih besar daripada D, lebih besar daripada B, dan lebih besar daripada C. Selanjutnya, pada soal nomor 15, untuk reaksi fase gas 3H2 plus N2 menjadi 2NH3, maka laju hilangnya H dibandingkan terhadap laju pembentukan NH3 adalah pembahasannya sebagai berikut. Nah, laju reaksi itu dapat diukur berdasarkan kecepatan menghilangnya atau berkurangnya reaktan, karena akan berubah menjadi produk atau laju reaksi itu dapat diukur berdasarkan kecepatan munculnya atau bertambahnya produk yang dihasilkan dalam suatu reaksi. Nah, laju reaksi pada persamaan reaksi pembentukan NH3 dari H2 dan N2 itu dapat dituliskan. Nah, pada layar sudah terlihat. Jadi laju hilangnya itu ditandai dengan minus H2 sama dengan 3/2 laju munculnya yang ditandai dengan tanda plus NH3. Sekian dari pemaparan pembahasan soal SMA dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya tutup dengan parame Santi. Om Santi 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 Om.